Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ini adalah expert advisor yang saya pakai. Jadi pada prinsipnya AI ini berjalan dia sesuai tren ya, sesuai trennya. Untuk yang AI ini, untuk yang expert advisor yang ini dia berdasarkan kadang tidak melihat tren ya. Jadi karena di set kayak gini ya, di M5 M5 saya pasang di M5, dia tidak melihat tren. Yang penting secara indikator dia bisa selling, maka akan selling. Apabila ada buying, maka dia akan buying gitu. Jadi seperti ini, dia buy hampir di pucuk ya, bisa dibilang kayak gitu, bisa dibilang ya pucuk lah gitu. Beda dengan, saya kasih tahu beda dengan yang ini dia berdasarkan tren. Selama tren itu masih bermain, maka dia akan selalu open sesuai tren. Contoh di sini XAU trennya naik. Selama pair ini XAU terus naik, maka dia akan terus open buy, terus buy. Tapi ada stop loss tetap. Ada SL ya, ada TP. Kemudian selama dia terus naik, maka dia akan kena TP seperti ini. Misal kena TP ya kan, baru open ini kena TP, maka dia akan kembali open buy lagi seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sini ini seperti ini ya, kayak gini ya, dia 3 kali TP ya, 3 kali TP, yang keempat TP ya, 4 kali itu. Selama tren dia akan terus buka. Nah, kelemahannya AI ini itu buka open terus, tapi kalau sudah trennya turun, dia tetap akan buka buy terus, maka bisa stop loss, akan sering kena stop loss itu. Makanya tergantung dari trennya dia. Tapi ketika misalnya pair ini dia turun ke bawah, dia tidak akan buka lagi gitu. Dia tidak akan buka buy lagi ya. Jadi setelah kena SL lagi, dia tidak akan buka buy lagi, tapi akan terus, pair ini akan terus turun. Misalnya dari sini dia turun ya, XAU. Kalau menurut ini AI-nya trennya sudah turun, maka dia akan open selling itu. Tapi selama trennya menurut AI ini membaca bahwa tren dia masih di naik XAU, maka dia akan terus open buy terus ya. Jadi gitu. Ini tidak akan open kalau tidak ada tren, open kalau ada tren gitu. Ini salah satu kelebihannya itu ya. Oke. Contoh di sini GBP USD ini ya. Dia open di 31.3332. Sebelumnya dia sudah open di 33. Harusnya sudah close ya. SL atau close. Ini. Ya, ini TP-nya stop loss-nya digeser. Oke. Kita cari yang lain. Oke. Kita cari yang lain. GBP Euro Pound ini kalau belum kena stop loss, maka ya ndak akan ini. Dia hanya akan satu aja opennya. Hanya akan satu open aja. Tidak berlayer-layer, tapi cukup satu aja. Sampai tidak di TP. Kalau tidak sampai di TP atau sampai di SL, maka dia akan stop loss. Stop loss, price naik lagi, dia akan kembali buka buy lagi. Karena memang dia melihat bahwa trennya memang masih akan naik. Itu menurut logic AI yang saya buat seperti itu. Jadi AI ini saya buat sendiri. Saya membuat AI ini memang berdasarkan ada beberapa logic yang saya masukkan. Algoritmanya memang saya masukkan untuk bisa open sesuai tren terus gitu loh. Cuma ya itu kelemahannya di sini nih. Saya masih belum bisa membuat ini ini saya belum bisa membuat ini jadi satu. Nah ini, perhatikan yang di sini ya. Nah ini.
Ini XHU 4 kali dia TP terus 10 kan 10 poin 100 poin dia, saya TP nya 100 poin ya, saya TP 23279 32 TP nya di 3288 ya, hampir kadang juga ini 3289 TP nya di 3299 itu pokoknya 100 poin ya, itu ya, terus dia TP terus selama tren dia akan terus naik terus gitu. Nah ini yang avoid untuk ininya saya masih belum bisa mikir apa enaknya dibikin bagaimana ini kayak gini ya gitu. Ini enaknya bagaimana, apakah stop lossnya kita perbesar atau ini aja kita sudah pakai risk reward 1:1 gitu loh. Sebelumnya saya pakai risk reward 1:2 gitu, 1:2, tapi 1:2 akan sering kena stop loss karena nilainya adalah 50 TP 100 stop loss di 50 akan sering kena. Nah sementara yang kali ini kita bikin 100, jadi 100 sama 100, jadi 1:1 risk reward ratio. Ini mungkin ke depan akan saya bikin 1:2, coba sih 1:2 ini nilainya nanti kira-kira bagaimana 1:2. Kalau memang ciamik di 1:2 ya kita fixkan nanti di 1:2. Jadi selama dia masih tren ya masih terus akan gini, akan terus open buy terus ya kayak gini ya, dengan risk reward ratio 1 banding, nanti akan ini masih 1:1. Kalau untuk currency yang lain ini semuanya saya pakai 1:2, semuanya 1:2 kayak gini ya. 3798 open ya, 3798 ya, stop lossnya di 3849 kan 50 poin, TP nya di ini TP nya di 100, TP nya di 100 ini ya. Ya nah ini stop 3699 kan, TP nya 100, SL nya 50, semuanya saya bikin 1:2 gitu. Tapi khusus untuk XHU saya bikin 1:1 itu. Selama dia masih tren oke, masih akan terus naik terus gitu. Oke, ya dari sini kita bisa melihat ini trennya sudah berhenti apa belum gitu. Kalau berhenti maka AI ini akan berhenti open. Ini dia tidak akan open buy lagi, akan berhenti, sama seperti XHU juga gitu. Kalau trennya sudah berhenti, sekiranya tidak lagi naik maka dia akan berhenti open buy gitu. Dengan sendirinya nanti akan berhenti open buy, menunggu momen ini trennya akan lanjut naik atau ganti ke downtrend. Kalau downtrend sudah nanti selling terus, akan selling terus gitu ya. Jadi kemarin selama dia ketika price berada di area ini ya, ketika price berada dia terus selling terus ya, selling gitu. Terus kemudian trennya naik ya sudah, dia berganti menjadi opsi buy terus, buy gitu. Ini AI yang oke, ini nah ini untuk selanjutnya. Oke, lah kalau yang ini tadi dia tidak melihat di tren, tapi melihat di indikator saja gitu loh. Indikatornya aja dia bilang. Kalau tren kan beda. Dia harusnya kalau tren up dia tidak mungkin open sell di bawah. Tapi karena ini tidak berdasarkan tren, ada logik tertentu, ada logik lain lagi, maka dia open sell juga open buy seperti ini. Itu. Nah, tugasnya AI ini hanya bertugas untuk open. Dia hanya bertugas untuk open, sementara close-nya nanti saya pakai manual ya. Yang sudah biru-biru ini baru nanti akan kita close secara manual gitu. Selama dia masih merah maka tidak akan kita close secara manual. Kayak gini GBP USD kan gitu. Ini harusnya sudah bisa close secara manual ini. Gitu. Kenapa demikian? Karena saya melihat seperti ini teman-teman. Saya melihat bahwa ini seperti unit ya, gandengan unit ya. Ada buy ada sell kan gini. Saya lebih suka pakai locking bang. Saya locking. Nah ini lebih ke hedging ya, saya pakai. Ini 5 menit. Kalau seandainya kita ganti 15 mungkin akan jarang sekali open seperti ini. Gitu. Tapi karena ini 5 menit maka mungkin akan sering membuka posisi berdasarkan indikatornya ya. Itu dia akan terus buka terus gitu.
Ada momen buy dia buy, ada momen sell dia akan selling. Nah, salah satu yang saya pakai di sini adalah AI ini AI ini tentunya oke, kita bisa close ini ya. Nah, ini selling, kita close ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa close model-model kayak gini gitu loh. Auten ZD gitu ya. Nah, ini masalahnya dia tidak mengikuti tren, makanya kadang saya harus benar-benar memilih mana yang sekiranya ini tren apa enggak gitu. Kalau saya mau tren, saya ambil yang EA satunya lagi. Dia open buy, maka saya akan ikutan juga di sama itu. Bitcoin juga gitu ya. Bitcoin kayak gitu. BTC dia belum. Oke. Nah, jadi yang saya maksud adalah gini. Ini satu unit ya, buy sell, ini sama, ya kan? Ini sama. Terus ini juga sama. Lah ini berdiri sendiri dia. Ya kan? Ini berdiri sendiri. Selama EA ini ibaratnya kalau kita bermain gelombang ya. Seperti ini ya. Gelombang seperti ini. Nah, ini. Ketika ini sudah menjadi satu tren terus turun, ya kan? Misal di sini sell, ini buy, ini sell, ini buy, ini sell, ini buy misalnya, terus kemudian turun lagi kan ada sell lagi, itu mungkin di sini sell lagi. Kalau dia sudah tren turun, maka dia akan bisa menutup seluruh minus yang ada di hedgingnya, hedging ini. Nanti akan ditutup dengan open yang sendiri ini, itu. Makanya tujuannya open yang sendiri ini adalah untuk menutup beberapa open yang dia punya hedging ini. Punya hedging ini dia tutup oleh open sendiri. Sehingga kadang kita bisa pakai seperti ini contoh. Nah, ini kita close, ya kan? Ini kita close, ya kan? Terus yang ini kita close. Karena hasilnya sudah positif kan gitu ya. Jadi naikkan 138. Karena hasilnya sudah positif. Nah, sekarang tinggal kita nanti melihat ininya saja. Nah, ini masih 4 unit yang dia punya. Paling tidak nanti bisa nge-close posisi ini itu ya. Misalnya dia open buy atau bagaimana nanti ya siapa tahu nanti bisa nutup minus antara buy sell-nya ini. Jadi gitu. Itu tujuannya seperti itu ya. AI ini bekerja seperti itu. Jadi hanya bertugas untuk open aja AI ini. Sementara untuk close-nya saya pergunakan manual. Saya manual aja untuk close posisinya. Enak itu. Jadi biarin, makanya pengaturan lot ini penting. Itu enggak apa-apa kita pakai lot kecil, tapi yang penting kan ini apa? Jadi kalau dia sudah trend, kita ambil contoh di 4 ya. Kalau dia sudah trend seperti ini, misal di sini open buy, di sini sell, dia naik lagi open buy lagi, terus kemudian dia naik terus ya kan seperti ini, maka posisi 1, 2 di buy yang ketiga ini kan ini buy, ini sell, ini buy. Di buy yang ketiga ini hasilnya ini harus bisa menutup minus dari kedua posisi ini. Itulah tujuannya ini dibuat seperti itu. Ada beberapa logik yang kita masukkan seperti itu sehingga hasilnya yang kita inginkan ya seperti itu gitu. Jadi bisa menutup beberapa minus. GBP gimana ini? GBP masih merah ya, masih sudah hijau ya kan. GBP sudah biru. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia buy di sini ya, opsi buy sini, ada opsi sell di atas sini, turun ya kan, dia buka lagi sell lagi, buka sell lagi ya, seperti tujuannya seperti itu. Oke, bisa bisa untuk nutup gitu. Oke, jadi dia tidak bermain di tren. Permasalahannya adalah AI yang saya buat, yang ini AI yang kedua yang saya buat.
Jadi mungkin ketiga atau keempat ya, saya lupa. Ini tidak berdasarkan tren, berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau yang ini dia berdasarkan tren, itu dia akan berdasarkan tren. Makanya open buy sell dia berdasarkan tren. Selama dia masih tren maka dia akan terus buka posisi. Kalau sudah tidak tren, hilang sudah ini. Ini nanti hilang ini. Kalau dia stop loss, sudah kena stop loss, sudah selesai sudah. Itu ya. Selesai. Artinya kita punya minus, posisi minus gitu. Kalau ini sudah benar-benar tren, maka dia akan sesuai opennya. Ini berarti turun, kalau yang ini berarti naik. Gitu. Kalau ini berarti ini nanti kalau kena stop loss, maka dia akan terus turun. Gitu. Jadi itu salah satu kelebihan dari AI ini, yang AI ini. Jadi ini memang dia hanya bermain di tren aja, selain tren dia tidak akan open itu. Dan ini saya masukkan di hampir semua currency kecuali Swiss franc CHF. Saya tidak open di CHF ya, saya sengaja tidak open di CHF. Ada beberapa hal yang saya kurang begitu suka open di CHF, sehingga saya lihat di sini, kalau teman-teman lihat di sini tidak ada pair CHF ya, baik itu USD CHF ya, ini sini ada ini, tapi tidak saya pakai di itu USD CHF. Ini saya hapus karena saya tidak begitu suka CHF. Makanya beberapa tidak saya pakai itu. Oke, GBP NZD, GBP CAD, jadi selama dia belum tren ya dia akan diem aja. Nah ini kalau nanti memang benar trennya naik, maka dia akan open buy. Ini kayaknya turun ini. Iya, masih turun. Kalau nanti berganti naik, maka dia akan otomatis akan open buy, maka kita akan ikuti. Karena trennya sudah berganti dari selling ke buying. Kalau kuat selling, maka dia akan nanti open sell lagi. Itu GBP Canadian, GBP CAD. Kita lihat di ini. Nah, ini kan. Nah, GBP Canadian. Itu ya. Jadi nah, ini kena stop loss dia. Kena stop loss. GBNZD. Itu enaknya gitu. Kita bisa melihat pair-pair yang mana yang kuat trennya, mana yang lemah gitu. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, oh ini sudah merah maka trennya berganti. Kita bisa open berlawanan dengan yang di open oleh EA seperti itu tapi kalau yang di sini nih, EA ini hanya bertugas untuk open posisi saja. Dia tidak bertugas untuk nge-close. Close-nya adalah manual. Ya, manual. Selama masih nanti kalau sudah jadi tren, maka dia akan naik atau turun berdasarkan tren itu. Ini Aussie, contoh Aussie ya. Aussie ini ya kayak gini. Kita bisa close semua Aussie. Nah, kita close Aussie. Kalau cukup banyak ya, kita ambil cukup banyak. Sebenarnya tidak ada masalah sih, mau ngambil berapapun. Tutup oleh bersamaan Aussie close. Oke, masih ada Aussie. Nah, ini masih ada dua manual. Kurang enaknya di MG4 itu, MT4 itu. Ini tidak seperti MG5, MT5 ya. MT5 kita bisa close semua posisi langsung secara otomatis bersamaan. Itu. Kalau MT4 ya seperti ini. Kadang masih ada yang nyantol gitulah. Itu kelemahannya di MT4 kayak gitu. Nah, ini dia masih akan turun. Saya yakin ini masih akan turun cukup dalam ya. Makanya kita biarkan aja dulu untuk melihat trennya bagaimana. Untuk BTC sama. Nah, ini juga ya. Jadi kalau seperti ini teman-teman, ya jangan ngambil buy gitu loh. Nah, sudah jelas antrenya dia turun gitu. Ini. Nah, ini ini kan dia punya ini ya, dia kan punya apa ya, punya unit-unit gandeng ya gitu loh. Nah, ini kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Kalau dia nanti ganti tren akan jadi naik ya kita ikuti aja gitu loh. Misal naik dikit ada buy ya sudah nanti akan buy dia. Kalau dia naik terus
maka buy yang ada di sini ini harus bisa nutup beberapa posisi, 2 posisi atau bagaimana yang ada di kita punya hedging di antara ini. Itu tujuannya seperti itu. Oke. Dan pasti akan open. Dan pasti akan di sini nanti pasti akan open. Mungkin akan berganti, karena seandainya dia berganti tren pasti akan open. Kalau enggak berganti tren, ya tetap dia akan di sini dia tidak akan open. Di area bawah ini dia tidak akan open, di sini tidak akan open. Terus selama tren masih terus turun, dia tetap akan memakai ini porsi yang ada di sini kita tetap akan dipakai. Itu, oke. Itu yang bisa saya share teman-teman, beberapa penggunaan expert advisor yang saya pakai. Semoga bisa menjadi sedikit pencerahan ya. Yang jelas lot yang kita pakai tentunya kalau kita ambil kesimpulan misalnya dari 2%, ini contoh bisa 2%, sehari 2%, maka dalam 1 bulan kita bisa akan 40%, lumayan lah 40%. Maka kita nanti akan kita pertimbangkan bagaimana hasilnya. Kalau bisa 2% per hari itu sudah cukup ya. Pakai AI kita tinggal close saja. Apalagi kalau DD-nya, drawdown-nya cuman ya ini berapa, 7%, ini kecil kan. Gitu. Makanya kita nanti lihat DD-nya di angka berapa. Gitu. Apakah maksimal atau tidak DD-nya nanti akan kita lihat ya. Untuk melihatnya tentu ini baru berapa open ini GBP, CPY ini baru beberapa open, dia sudah biru ya 3, 4 open ya sudah biru gitu. Oke. Terus itu yang bisa saya share. Kayaknya kita akan lihat esok hari DD-nya kelihatannya bagaimana. Kalau DD-nya ternyata masih di bawah 10% atau 15%, saya kira masih aman ya, masih aman, karena AI ini tidak asal ngawur untuk open posisi. Dia berdasarkan beberapa logik yang saya masukkan agar ini bisa open untuk buy sell-nya. Karena yang jelas sekali lagi trading system yang saya pakai adalah hedging. Saya suka hedging ya. Ya seperti ini hedging yang saya pakai. Gitu. Ya ini hedging yang saya pakai gitu. Ada saatnya buy sell, kalau waktunya buy ya kita akan buy. Kalau salah nanti dia akan buka open sell secara otomatis. Seperti itu opsi hedging yang saya pakai. Sekali lagi itu kesukaan saya ya. Hedging itu suka favorit pakai hedging, walau bagaimanapun saya favorit pakai hedging karena lebih safe ya. Yang penting kita pakai pengaturan lot aja lah gitu loh. Terus juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dak-dikduk lah kata-kata bisa. Oke, have a nice day ya, bye. Jangan lupa like, comment, subscribe my YouTube channel.